masih bingung, masih mikir. Jabret! Cas Samsul. Lihat sebuah determinasi dan perayaan dari Coach Samsul. Tapi lagi-lagi tidak dirayakan dengan berlebihan karena dia menghormati mantan tim yang pernah dia bela. Sungguh-sungguh luar biasa Samsul. Langit, bisa kau turunkan hujan. Aku ingin menangis tanpa kelihatan. Jadi mantan iku jancuk. Aduh, jadi mantan iku jancuk. Biden Arema hancur di pekan ke-27 Sam. Aduh, kenapa harus sang rival yang mengalahkan? Kenapa bukan tim-tim lain? Selamat buat Persibaya Surabaya yang sudah memenangkan pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayo Sestu. Salam satu jiwa untuk Indonesia dan salam sport olahraga bagi semua pencinta sepak bola tanah air, khususnya buat bonek dan bonita yang menyaksikan video saya. Salam satunya Lewani. Semoga Anda semua yang menyaksikan video saya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi emang bengiku turuku agak kanyak soalnya Arema kalah ambil Persibaya Surabaya. Tapi gak apa-apa wes. Tapi alhamdulillah kemarin aku mendapatkan sedikit banyak rezeki sehingga ayasiku mampir nang AW Sam Store. AW Sam Store mungkin arek-arek Malang, anak-anak Malangku tahu soalnya AW Sam Store itu sudah terkenal di Malang Raya, sudah apa itu istilahnya sudah memproduksi kaos-kaos yang bagus dan berkualitas premium ya. Jadi aku mau ikut tuku kaos AW Sam Store. Jadi kalian-kalian yang berkunjung atau berwisata di Kota Malang jangan lupa mampir ke AW Sam Store. Belum ke Malang kalau belum mampir ke AW Sam Store. Yuk dicoba bareng-bareng yuk. Klambi sih aku tak salin sih saya. Gawe klambi anyar kuwi AW Sam Store. Sik tak salin dhisik aku tak berubah. Lah jika aku wis berubah kan cepet kan ya, aku di kesaktian kan ya. Jadi aku mau pesan ukuran kaos ukuran L dan iki nyaman banget soalnya kualitasnya premium meskipun kita compare ambek blazerku iki, dan iki gak panas soalnya bahannya iki adem digawe. Jadi kalian sing belum mampir nang AW Sam silakan mampir sesuai logo kaosnya arek Malang. Iki gak di endorse loh, aku tunggu dewi loh, oh, kan keren kan tuh gambar Spiderman ya, no way home man. Sekarang kita akan membahas pertandingan Arema FC versus Persibaya semalam, laga El Clasico Jawa Timur. Waduh keren sih boys lah pertandingan semalam itu, banyak drama yang terjadi dan sampai di menit akhir itu Bagas Adi sampai mendapatkan kartu merah. Jadi aku lihat dulu Bagas Adi ambek Samsul Arif itu eling-eling Clasico Barca musuh Real Madrid, di mana PP ambek duelis yang dihadapi Messi. PP mainnya keras ya saking emosi ini. Kok tergambar banget kental El Clasico ya. Kedua timku bermain ngotot dan di babak pertama ya aku sedikit terkejut loh lihat permainan Persibaya sing biasanya bermain dengan tempo tinggi, tapi semalam di babak pertama Persibaya Surabaya itu seakan bersabar dan mendelay permainan. Terlihat permainan Persibaya seakan mengandalkan ball position sementara Arema lebih mendominan dengan permainan tempo tingginya dan menyerang full attack ya. Dan itu terbukti ya dengan banyaknya peluang yang diciptakan oleh lini depan barisan Arema, tapi sayangnya tidak berbuah gol. Jadi peluangnya Arema itu ada 4. Yang pertama, yang kedua itu diciptakan oleh Rian Kurnia, terus sing keloro meneh ambek M Rafli. Persibaya tercatat cuma mendapatkan 1 peluang di babak yang pertama. Tapi ini salah satu kerugian terbesarnya Arema di pertandingan semalam, yaitu keluarnya Tito Hamzah yang mengalami cedera. Jadi penggantinya Dendi Santoso itu di semalam itu aduh menurutku permainannya Sam Dendi itu kok kurang maksimal, kurang optimal. Apa faktor
recovery karena sebelumnya kan kena covid positif atau cedera ya kan, soal kan wis beberapa pertandingan Dendi Santoso kan gak main, mungkin belum terbiasa gitu, jadi permainan ini kurang optimal ya. Terus sementara itu Persebaya Surabaya juga kehilangan kreator serangan mereka, yaitu Ricky Kambuaya. Terlihat sampai coach Aji Santoso itu tidak puas ketika Ricky Kambuaya itu cedera, alhasil Ricky Kambuaya itu digantikan oleh Rahmat Irianto, dan menariknya lagi Rahmat Irianto bisa bermain optimal di sepanjang perjalanan, di sepanjang permainan, kok berjalanan sih. Terus babak kedua aku menyoroti babak kedua iki permainan Persebaya Surabaya, entah yang sing diomongno coach Aji sehingga memotivasi permainan ini, dan itu berubah 90 derajat 360 derajat loh. Jadi babak pertama mereka bermain bertahan atau seakan mendelay permainan atau seakan-akan menyimpan energi mereka dibuat di babak kedua nanti, dan itu terbukti babak kedua Persebaya Surabaya bermain optimal seakan berhabis-habisan, apalagi keluarnya Lord Vapot ya. Lord Vapot itu metu diganti Cak Samsul, dan Cak Samsul iki kan mantan aduh ya apa ya batin kok apa mantan itu selalu bermain bagus ketika berhadapan dengan tim yang pernah dibelanya. Aduh Cak Samsul. Dan masuknya Cak Samsul sama Supriyadi itu menambah hidup permainan Persebaya Surabaya, terutama di lini depan ya, sampai terlihat Alvarisi, terus Sergio Silva, Bagas Adi, Rizky Dwi kita terlihat kewalahan menghadapi lini depan Persebaya Surabaya. Terlihat di kelemahan di pertandingan kali ini, lini kanan yang dijaga Rizky Dwi ini bolak-balik dibombardir ini oleh Reva Adi berserta Bruno Moreira, bolak-balik dilewati yang dijaga oleh Rizky Dwi, dan Persebaya Surabaya menurutku di pertandingan kali ini kelemahannya ada di Adi Setiawan, karena Adi Setiawan ini bolak-balik dilewati oleh Rian Kurnia dan Alvarisi, dan itu terbukti ya coach Aji Santoso mengeluarkan Adi Setiawan di pertengahan babak kedua. Itu sudah terbukti. Menurutku sih taktiknya coach Aji memang benar-benar patut diacungi jempol, sementara coach Almeida kok telat merespon, tidak cepat merespon lini pertahanan Arema yang begitu kelelahan. Itu terlihat ya, kita tampil kalian terlihat di babak kedua itu mukai Alvarisi ki abang ambek Samsul Arif ki abang ya, tapi Alvarisi ki bermain dari menit awal, sementara Samsul Arif ki babak kedua baru masuk. Jadi Samsul Arif ini masih punya energi cadangan ya. Seharusnya ya aku menurut ya, entah kalian setuju atau enggak denganku ya, coach Almeida itu sebelum kebobolan ku melihat lini pertahanan yang mulai keteteran itu seharusnya memasukkan Diego Michel menggantikan Alvarisi dan Bagas Adi diganteni Fabiano, soalnya ki energinya wis terkuras ya. Jadi di pertandingan kali ini ke M Rafli ki seakan gak berkutik dijogo Alise saya itu. Jadi M Rafli itu kayak wis gak iso berbuat banyak di babak kedua. Memang benar ya, kan kemarin kan ada dari subscriberku kan, kelemahannya Arema ada di Cak Fortes ambek Maringa. Ketika salah satu pemain ini tak bermain, itu bisa bahaya, iso warming, dan itu terbukti. Tanpa Cak Fortes Arema tidak bisa berbuat banyak di pertandingan kali ini. Cukup disayangkan karena di 6 pertandingan terakhir 5 pertandingan itu Cak Fortes selalu menciptakan gol, sedangkan 1 pertandingan itu dimasukkan oleh Ridwan Tawai. Nah, padahal Arema FC sebelum pertandingan ini bermodalkan modal yang wah gitu loh, kemenangan segitu, sementara Persebaya Surabaya baru bangkit di pertandingan melawan El Clasico ini setelah menang melawan Persiraja. Tapi itulah ya, di pertandingan kali ini aku sedikit setuju dengan kata-kata Sir Alex Ferguson, yaitu pertahanan terbaik adalah menyerang ya. Jadi ini kita saksikan bareng prosesnya gol
gol Samsul Arif ya ini. Jadi Samsul Arif iki gole iki koyo mengingatkanku iki gole Arjen Ruben pemain timnas Belanda sing melewati Casillas sampai back-backnya Sergio Ramos ini di Piala Dunia itu. Jadi pergerakan itu cukup bagus ya. Sedangkan ki Samsul Arif di sini ki sebenarnya dia itu iso ngumpan di pemain Persibaya kedua iki ya. Tapi dia memilih untuk mengeksekusi sendiri dan melewati Bagas Ade ya. Jadi kalau dia diumpan sih sebenarnya, kalau dia diumpan itu kemungkinan golnya masih 80-70. Tapi iki aku salute apa? Cak Samsul ini berhasil membuat solusi atau wing solusi atas dirinya sendiri. Ketika timnya deadlock, dia bisa menciptakan solusi untuk dirinya dan timnya sendiri untuk membuah berhasil gol ya. Dan ini berhasil mengalahkan Bagas Adi, Maringa dan Sergio Silva. Ini sebenarnya ini adalah permainan yang diinginkan oleh Coach Almeida, dan ini filosofi Coach Almeida ya, pernah diungkapkan oleh FX Januar di ruang taktik bahwa filosofi Coach Almeida adalah menginginkan pemainnya ketika bermain deadlock, pemain tersebut bisa memecahkan masalah dia sendiri dan bisa memecahkan kebuntuan dia sendiri dan kebuntuan tim. Dan ini bisa dibuktikan oleh Cak Samsul di pertandingan kali ini. Cak Samsul menurutku man of the match ya, terbukti dengan golnya yang luar biasa di usia ke-37 tahun dengan gol yang ke-8. Wah, so incredible. Dan aku sebagai Aremania jangan kudu mesu cacok. Sementara Arema bukannya tanpa perlawanan loh. Terlihat beberapa peluangnya Arema yang tidak bisa dimaksimalkan secara penuh dan tidak bisa dioptimalkan secara maksimal karena ketergantungan pemain, tidak adanya Carlos Fortes ya. Terlihat peluang Rizky Dwi yang cannonball itu harus sedikit membuat Ayas berdebar-debar, tapi apalah daya tendangan kerasnya hanya tidak on target ya. Ada beberapa momen ya sing gak iso tak lali di pertandingan semalam, yaitu pergerakan Samsul Arif sing bolak-balik mengecoh lini kanan pertahanan Arema, terus salto nih memang itu berbau memang itu offset dan save Maringan itu apik, tapi itu pertanda iku awal-awal pertanda lek Arema iku lini pertahanan iku wis tidak baik-baik saja di akhir-akhir penghujung babak kedua loh. So kesimpulan semalam antara Arema FC versus Persebaya Surabaya itu ya, kesimpulannya ya Arema tidak bisa berbuat banyak tanpa Carlos Fortes, striker andalan. Dan M. Rafli belum optimal, tidak bisa membagi bola ke rekan-rekannya. Terbukti di babak menit terakhir sampai Sergio Silva itu sampai naik ke atas untuk membantu lini serang Arema, sampai dia mencoba memantulkan bola ya, dia untuk pemain-pemain Arema, dan itu yang tidak bisa dibuat oleh M. Rafli sepanjang permainan kali ini. Dan menurutku M. Rafli gagal menggantikan peran Carlos Fortes kali ini. Dan menurut saya juga kontra strategi yang dilakukan Coach Aji Santoso itu memang luar biasa. Di babak pertama mereka cukup bermain sabar, di babak kedua dia bermain full attack ya, memanfaatkan stamina Arema yang terkuras habis di babak pertama, kan menyerang habis-habisan. Di babak kedua akhir itu stamina pemain Arema itu seolah habis di pertandingan ini, dan itu bisa dimanfaatkan oleh pemain Persibaya Surabaya. Jadi di man of the match di pertandingan kali ini adalah menurut Ayas itu Samsul Arif Munir, dan strategi Coach Aji Santoso yang pacu diacungi jempol sih. Aremania dan Aremanita tetap tegakkan kepala kalian, karena kalah ku dukung, menang ku sanjung. Jadi ini bukanlah sebuah akhir, karena kita masih punya 7 pertandingan akhir, sambil berharap Bali United sampai Bayangkara itu kalah ya. Lek menang fix wis liga diatur. Lek gak Bali ambek Bayangkara sing juara iki. Mek
guyon dek. Oke, suwun wis nonton pertandingan. Video kali ini video cocok dan ulasan pertandingan kali ini silakan tinggalkan kolom komentar di bawah ini ya. Menurut kalian pertandingan semalam itu seperti apa, dan selamat buat kemenangannya buat bonek dan boneta ya. Tetap sak duluan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak disengaja maupun disengaja dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.